Oke, hai teman-teman semuanya. Kali ini kita akan bahas materi yaitu turunan alkana yang ketiga. Nah, turunan alkana yang ketiga ini ada apa aja? Nah, kita bahas ya di video kali ini. Oke, nah untuk yang pertama teman-teman ya, ini ada pengantar nih. Penasaran nggak sih kenapa sih kayu manis itu berbau harum? Tapi menurut teman-teman kayu manis itu manis nggak sih? Udah pernah nyoba belum? Aku sendiri ya kayaknya belum coba sih. Kayak udah pernah nyoba, cuman kayaknya nggak manis deh rasanya guys ya. Kayak harum-harum aja, cuman nggak manis. Gitu. Oke. Nah, jadi pembelajaran kali ini ya, coba nanti tadi yang kayu manis itu gimana Kak? Kok bisa ya kayu manis itu harum? Coba kita pelajari materi ini dan nanti coba teman-teman juga simpulin kira-kira kenapa sih kayu manis itu manis ya? Yang dengan namanya ya kayu asin ya asin ya nggak gitu juga ya. Oke. Jadi tujuan pembelajarannya adalah dengan mempelajari materi ini, kamu akan dapat memahami tentang yang pertama struktur tata nama sifat-sifat isomer dan kegunaan senyawa aldehid, kemudian struktur tata nama sifat-sifat isomer dan kegunaan senyawa keton. Jadi aldehid sama keton yang akan kita bahas kali ini. Nah, yang pertama adalah aldehid, teman-teman ya. Untuk aldehid ini, Kak, aldehid itu apa gitu ya? Nah, aldehid ini adalah turunan dari alkana ya yang memiliki rumus umum, yaitu rumus umumnya adalah CnH2NO. Nah, CnH2NO di mana gugus fungsinya itu terdapat rantai karbon atau alkil dan juga gugus karbonil nih ya. Gugus karbonilnya adalah COH gitu. Nah, teman-teman, perbedaan dari aldehid dan alkohol itu terletak dari pembentukannya kayak gini. Kalau alkohol ya kita akan buatnya CCOH ya, tapi kalau misalnya aldehid itu harus wajib banget C, O dan H seperti itu teman-teman. Jadi wajib cara penulisannya harus berbeda. Walaupun dia sama-sama OH tapi beda ya teman-teman. Lalu kalau keton Kak, nanti keton kita akan bahas ya. Keton sama aldehid hampir-hampir mirip ya. Iyalah yang namanya dia isomeran ya. Oke, selanjutnya adalah tata nama aldehid ya teman-teman. Setelah kita mempelajari strukturnya dari senyawa aldehid, kita akan belajar namanya tata nama aldehid. Nah, tata nama aldehid seperti kita ketahui bahwasanya tata nama itu dibagi menjadi dua. Ada tata nama yang trivial dan ada juga yang namanya IUPAC. Ya, teman-teman mungkin masih ingat apa itu IUPAC? Ya, benar sekali. IUPAC adalah International Union Pure Applied Chemistry. Ya, itu adalah nama untuk tata nama yang secara internasional. Oke. Nah, yang pertama adalah rantai induk adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus karbonil. Jadi paling panjang kita cari, setelah itu kita melakukan penomoran dimulai dari yang terdekat dengan gugus karbonil. Lalu yang ketiga itu penamaannya sama dengan tata nama alkana, tetapi menggantikan dengan dari akhiran ana, ya kan, misalnya metana, propana, etana gitu ya. Dan dengan al jadinya contohnya metanal, propanal. Jadi al dia ya. Oke. Oke, kalau ketika kita lakukan penomoran, kita mulai dari sini, yang paling terdekat yaitu C1, 2, 3, 4 ya. Maka ini ada namanya adalah butanal ya karena 4. Lalu penamanya sama dengan tata nama alkana tetapi mengakhirkan ana dengan al. Oke. Nah, ini ada metil di nomor 2, maka dia akan menjadi 3 metil butanal. Gitu ya, teman-teman. Dan ini tata nama aldehid ya diambil dari nama umum karbonnya diakhiri dengan aldehida ya, karena dia aldehid berarti aldehida. Nah, untuk tata nama trivialnya itu seperti pada berikut, itu ada rumus strukturnya, ada formaldehida, asetaldehida, propionaldehida, butyraldehida, dan kaproaldehida dan seterusnya ya sampai ke miristaldehida, teman-teman. Ini adalah nama-nama dari senyawa aldehid ya, yang dengan untuk penggunaannya menggunakan rumus tata nama trivial. Tadi udah aku bilang ya bahwasanya tata nama itu dibagi menjadi dua, ada nama tata nama trivial dan juga ada namanya tata nama IUPAC. Baik, selanjutnya adalah kita belajar isomer struktur ya. Dari aldehid ini tentunya ya setiap tata nama senyawa turunan alkana itu pasti memiliki isomer. Nah, isomernya aldehid ini ternyata nanti akan kita pelajari isomer fungsi. Yang pelajaran yang pertama adalah isomer struktur dulu. Nah, untuk struktur seperti biasa teman-teman,
kita bisa merubah bentuknya. Tapi rumus senyawanya tetap sama, yaitu misalnya C4H8O tetap sama ya. Tapi untuk rumusnya itu beda. C4H8O ini bisa menjadi pentanal ya teman-teman, menjadi pentanal seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 ya, berarti C-nya berarti pentanal. Kemudian bisa menjadi 3 metilbutanal. Sejauh masih sama, kita hitung di sini hanya ada 8, yang 3 metilbutanal juga 8. Sejauh tidak menyalahi aturan ini, misalnya nanti C4H10 bertambah, itu berarti bukan isomer struktur dari C4H8O. Karena kan udah berbeda. Karena sesuai dengan pengertian dari isomer sendiri, itu rumus senyawanya sama, tapi rumus struktur atau rumus fungsinya berbeda. Oke. Kemudian yang kedua ada 2 metilbutanal. Benar nggak sih 2 metilbutanal? Iya, sama ya teman-teman ya. 3 metilbutanal, 2 metilbutanal. Atau 2,2 dimetilpropanal. Nah, ini bisa juga teman-teman. Selagi itu masih bisa kita bentuk menjadi bentuk yang dimana masih wajar dan juga masih bisa kita analisa bentuknya, dan itu diperbolehkan. Berarti untuk C4H8O atau butanal itu memiliki butanal ya, itu memiliki isomer struktur yaitu pentanal. Oke, gitu ya teman-teman. Pentanal, 2 metilbutanal, 3 metilbutanal, dan 2,2 dimetilpropanal. Selanjutnya adalah isomer fungsi. Nah, untuk isomer fungsi ini teman-teman, ternyata butanal atau aldehida itu, butanaldehida bisa juga ya, atau ini dia itu fungsinya aldehid itu pasangannya keton. Jadi sama dengan 2 butanon. Butanaldehida sama dengan 2 butanon. Kenapa nggak di sini? Nggak bisa ya, harus butanon itu harus diantaranya. Nah, 2 butanon. Oke. Nah, sifat-sifat aldehid itu yang pertama, aldehid suhu rendah atau metanal dan etanal berwujud gas dengan bau menyengat. Suhu berikutnya berwujud cair dengan bau harum seiring bertambahnya rantai karbon. Berarti kemungkinan ya tadi di kayu manis